Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh kembali Tuhan, berkumpul, bersekutu bersama dengan teman-teman seiman kami. Sekalipun kami Tuhan di tempat yang berbeda. Tetapi Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan bukan sekedar hadir, tetapi Tuhan yang akan terus menjamah, melawat setiap hati kami Tuhan, melalui firman yang akan kami dengar. Kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau selalu di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Bapa, apa yang akan hamba sampaikan ini Tuhan, merupakan kesaksian bahwa Tuhanlah yang memelihara atas setiap hidup kami, hamba-hambamu Tuhan. Engkau yang tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, mari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan menguasai setiap kami, pikiran, hati kami, perasaan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan pembacaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sungguh bersyukur saat pagi hari ini kita boleh kembali ya bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan di depannya mami tulisannya alamat dalam kurung Siapa yang pakai ini? Tuhan, saat pagi hari menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, saya ingin menyampaikan kesaksian ya, bagaimana saya sampai Tuhan tolong dari penyakit yang kita sebut ya boleh dikatakan penyakit yang kita takutkan ya. Tidak ada seorang pun yang tidak takut dengan penyakit ini ya. Saudara, sebelum saya sakit ya, saya waktu itu dikira saya salah makan, saudara. Hari Selasa itu ya, saya masih berjumpa dengan saudara Yohanes di rumah ya. Karena waktu setelah ibadah hari Senin ya, itu sedang heboh ya, bahwa Budi Indah sedang begini, sedang begitu ya. Saya terus kontak dengan Satgas Budi Indah ya, sehingga pada waktu hari Selasa itu saya mengundang Yohanes ke rumah ya untuk membicarakan hari Minggu depan itu bagaimana kita ibadahnya ya. Kemudian waktu itu saya suruh Yohanes membuat satu tim ya di dalam WA itu. Saya ingat waktu itu Ibu Hartini dalam grup itu ya, ketua komisi sama koordinator ibadah sama Yohanes. Nah saudara ya, hari Selasa itu kita semua baik-baik ya. Saya masih bisa menyampaikan sesuatu kepada Yohanes. Begitu hari Selasa malamnya saudara ya, saya merasakan perut saya nggak enak gitu ya. Perut saya nggak enak, saya pikir saya salah makan. Memang waktu itu ya, saya itu sudah lama nggak pernah makan sayur nangka yang disantenin itu, karena di rumah itu banyak yang nggak suka ya. Jadi saya nggak pernah masak sayur nangka pakai santan. Saat itu saya masak sayur nangka pakai santan dan saya itu makan lahap sekali gitu. Nah malamnya saudara ya, perut saya seperti dipelintir gitu, sakit banget. Bahkan saya muntah-muntah, mual gitu, badannya demam gitu ya. Nah kemudian besoknya ya, saya pikir saya sakit emah, saya minum obat yang ada di rumah saya, tetap masih sakit terus. Kemudian si Dede ya, Grace menawarkan saya, mami ke rumah ke dokter aja yuk. Saya takut saudara saat itu ya, nggak mau nanti mami di swab, saya bilang begitu. Nah akhirnya tidak ke dokter. Hari Kamis, Rabu malam ya saudara, itu badan saya menggigil, udah nggak tahan ya. Kemudian saya menggigil, dikasih air panas seperti itu ya. Terus
Karena saya sudah nggak kuat, ya, suara hati saya bilang begini, kamu harus ke dokter, ya, kamu harus ikuti apa kata anak kamu. Akhirnya saya bilang sama Dede, ya, Dek, Mami ke dokter aja yuk. Si Grace sama Ricky begitu senang, ya, mendengar saya mau ke dokter, langsung diantar ke dokter praktek yang ada di Duta Garden, ya, saya pernah ke dokter itu sekali dan saya cocok. Singkat cerita, saudara, ya, saya dikasih obat sama dokter itu. Dikasih obat, masih tetap badan saya meriang. Kemudian muntah, ya, muntah, mual, seperti itu, saudara. Akhirnya, hari Kamis malam itu, ya, kembali suara hati saya, ya, kamu sepertinya harus dirawat. Saya nggak mengatakan itu suara Tuhan, ya, tapi saya berdoa, Tuhan, apa ini yang ada di tubuh saya ini? Kok sudah minum obat yang biasanya kalau saya sakit emah bisa sembuh gitu ya. Nah, singkat cerita, hari Jumat itu ya, saya bilang sama si Grace lagi, Dek, Mami udah nggak kuat, Mami mau diopnam aja. Terus si Grace bilang gini, yakin Mami mau diopnam? Dia senang, ya, karena saya udah nggak tahan, saudara. Iya, saya bilang, Mami udah yakin, ya, suara hati saya, kamu harus opnam, itu bukan penyakit biasa. Singkat cerita, hari Sabtu saya dibawa Dede ke Geraha Kedoya. Nah, rencananya saya mau dirawat itu saya karena karena sakit emahnya. Ternyata begitu masuk IGD Geraha Kedoya itu di screening, ya, penyakit apapun yang masuk ke IGD harus di screening. Ya, kemudian dalam hasil screening itu, ya, saya dinyatakan antigennya reaktif, ya. Terus di ronsen memang paru-parunya ada kabut, ya, itu ciri khas orang sakit COVID, ya. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan langsung di swab, tapi di swab pada saat itu belum ada hasilnya, karena besoknya hari Minggu, tunggu hari Senin. Ya, tapi begitu sudah dibilang reaktif, ya, si Grace melihat keadaan saya seperti itu, ya, dia tidak tinggal diam, bersama dengan Ricky, dia bawa saya, ya, cari rumah sakit untuk diopnam, karena dia melihat saya sudah lemah sekali, ya, mereka berdua ingin saya diopnam. Ternyata dari hari Sabtu Minggu sudah tidak ada rumah sakit, semua full, ya, semua full. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari Senin, ya, sekalian mengambil hasil PCR, ya, ternyata memang di situ saya dinyatakan positif dan CT value-nya sangat rendah, ya, waktu itu kalau nggak salah 17, sekian. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sejak saya dan Grace, Ricky ngambil hasil itu, langsung kami cari rumah sakit, ya. Satu pun tidak ada, ya. Kemudian, ya, saya suruh Grace menghubungi teman-teman saya yang punya rumah sakit. Ada sih, mereka bilang, ya. Tapi si Grace sama Ricky, ya, berpikir seperti ini, saudara, ya. Kalau Mami hanya sekedar COVID, mungkin bisa dirawat di rumah sakit itu dan ini yang ditunjukkan oleh teman-teman saya. Tapi Mami ini kan ada sakit emahnya, ya, dan si Grace melihat pengalaman, ya, dia sudah takut saya tuh dipanggil Tuhan gitu. Jadi ada beberapa di Tangerang, ya, dikasih tahu di sini. Ternyata, ya, Grace enggak mau, ya, dan kita terus berdoa. Saya bilang, Mami harus dirawat deh, Mami udah nggak tahan. Iya, Mam, ini Dede lagi cari. Mereka cari kemana-mana tidak ada, sampai ke Mitra Kemayoran, ya. Terima kasih yang sudah membantu Grace, ya, mencarikan rumah sakit, ya. Mitra Kemayoran penuh, ya. Di Wisma Atlet ada teman saya, masuk aja katanya gitu, melalui anak saya. Ya, tapi anak saya bukannya menyepelekan Wisma Atlet, ya, tapi kita semua tahu Wisma Atlet itu kan hanya mengobati COVID-nya aja, tidak ada komplikasi yang lain. Singkat cerita, ya, kami cari sampai sore, kemudian si Grace ada yang kasih tahu, coba kamu ke Mitra Keluarga,
yang di Kalideres. Saudaraku yang dikasih Tuhan, disinilah Allah menyatakan mujizat, khususnya yang saya rasakan saat itu. Ya, mungkin buat saudara hal yang sepele, tapi buat saya ini adalah mujizat yang terbesar dari Tuhan. Sampai di mitra keluarga itu sudah jam 3:30 sore. Grace dan Ricky langsung masuk ke IGD. Di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, IGD itu sudah full dengan berbagai orang. Saat itu saudara, saya sudah saya setengah ingat, setengah sadar. Ya, saya kesaksian ini pun ya kemarin itu saya ngobrol sama Grace. Ya, sesudah di mitra itu maminya gimana? Jujur saya udah nggak begitu sadar, saudara. Udah setengah sadar. Udah nggak tahu lagi apa yang terjadi. Ini kaki saya aja seperti nggak napak loh, saudara. Saking lemesnya. Ya, kemudian si Grace daftar, saya sama Grace suruh duduk di luar tapi bukan di IGD. Si Grace sibuk teleponan ya dengan teman-temannya mungkin. Nah, di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Di tengah setengah sadar saya ini, saya mendengar suara nama saya dipanggil. Ya. Kemudian saya bilang sama Grace, padahal saya sudah nggak ingat apa-apa loh, saudara. Sungguh saya udah nggak tahu sekitar saya. Kemudian saya bilang sama Grace, "Dek, nama mami dipanggil." Si Grace lagi telepon. Saya tanya telepon sama siapa ya, sesudah saya pulang dari rumah sakit ini, kita ngobrol gitu. Karena saya membuat kesaksian ini saat itu saya memang udah nggak sadar, saudara. Udah lemes banget. Lagi telepon Ci Yanti, Mam, katanya gitu. Nah, jadi pada saat saya dipanggil, si Grace itu nggak dengar. Grace tuh nggak yakin, Mami bener, nama Mami dipanggil. Bener, Dek. Akhirnya saya dibawa sama Dede, ya, di papa. Ada memang dokter di pintu IGD itu sedang memanggil pasien lain. Kemudian si Grace bilang, "Dokter, mama saya dipanggil ya," katanya gitu. "Siapa namanya?" "Ibu Iis." "Oh enggak ada yang manggil Ibu Iis," katanya gitu. "Tapi saya kekeh loh, saudara. Ada, Dok, tadi ada suara yang memanggil saya." Terus, kami enggak ada manggil, coba deh kamu ke dalam." Saudara, di dalam itu ya ada beberapa jejer dokter ya sedang menganamnesa pasien di situ ya. Kemudian ditanya semua, nggak ada yang manggil saya. Nah, ternyata ada satu dokter yang paling ujung ya. Dia katakan seperti ini, "Ya udah sini deh, kamu duduk di sini. Ibu duduk sini." Kemudian saya dianamnesa dan saya pun nggak tahu saya harus jawab apa. Grace yang menjawab semua itu. Singkat cerita, akhirnya ya saya dapat loh, saudara. Dia bilang dokter ini, "Ya udah deh kamu antar mama kamu ya ke ronsen." Saya begitu lemesnya, saudara, ya itu kursi roda nggak ada. Ya, saya dipapah sama si Grace masuk ke ruang ronsen dan ternyata memang saya di situ hasilnya jelek. Ya, jadi saya ronsen 2 kali, kemudian balik lagi ke dokter, kemudian dia bilang begini, ya, "Ini kami tanganin di IGD, tapi nggak tahu sampai kapan. Kamar penuh," katanya seperti itu. Jadi saya duduk di kursi roda, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dari jam 3:30 sampai jam 2, Ricky datang sama saya, jam 2. "Mami ada kabar gembira." Itu saya udah nggak ingat apa-apa lah, saudara. Tapi ketika Ricky datang jam 2 pagi itu, dia katakan, "Mami ada kabar gembira." "Apa, Ricky?" "Mami ada kamar. Jam 2 ini Mami bisa masuk." "Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tapi nggak boleh ditunggu, Mami." "Nggak apa-apa, Mami nggak usah ditunggu," saya bilang. Singkat cerita, saudaraku, jam 2 pagi saya sudah bisa masuk ke ruangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hal ini saya mau saksikan. Kalau Tuhan tidak membuka telinga saya, dan kalau bukan Tuhan yang memanggil saya, ya, maka saya tidak akan dapat kamar. Bisa saja dokter itu manggil saya, tapi kalau saya tidak mendengar,
ya, dan Grace sedang asik telepon saat itu, dan kita tidak dengar, itu sudah hilang nama saya, saudara, digantikan oleh pasien yang lain. Tapi Tuhan itu sungguh ajaib, ya, di tengah ketidaksadaran saya, Tuhan masih, ya, memakai telinga saya untuk mendengar panggilan nama saya. Sampai si Grace ini sanksi, benar Mami dipanggil sama dokter. Si Grace pikir saya itu sudah berhalusinasi karena saya sudah nggak sadar. Saya katakan, benar Dek, Mami dengar. Di sini saudara yang ingin saya saksikan, bahwa Tuhan itulah yang berkarya, ya, untuk menempatkan saya di ruangan yang layak menurut Tuhan. Menurut kami itu tempat yang layak yang Tuhan sudah sediakan. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memanggil nama saya, dan kalau bukan Tuhan yang membuka telinga saya, maka nama saya itu sudah tercoret dan diganti dengan pasien yang lain. Amin, saudara. Nah, sekarang ketika saya sudah masuk, ya, di kamar rawat, jujur sebagai manusia, saya takut, saudara. Saya khawatir, saya gelisah. Perasaan itu menjadi satu. Perasaan saya itu sudah, kalau bahasa kitanya udah ngawang gitu, udah nggak ngerti. Saya masih muntah, ya. Maaf kata, saya masih muntah, masih mual. Seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya perasaannya udah campur aduk. Tuhan, sampai saya katakan seperti ini. Kalau Engkau Tuhan mau panggil aku saat ini, Tuhan persiapkan aku. Begitu saudara, karena memang saya sudah nggak tahan merasakan sakit ini, saudara. Bahkan merasakan takut, ya. Nah saudara, apa yang saya lakukan ketika dalam keadaan takut, khawatir, gelisah, menjadi satu di dalam hidup saya? Apa yang saya lakukan? Saudara, saya buka aplikasi Alkitab, ya. Di situ ada pembacaan Alkitab melalui audio track, ya, karena saya sudah nggak bisa buka bacaan, mata saya sakit, ya, kepala saya sakit, boro-boro melihat bacaan di WA di mana, ya, tapi saya digerakkan oleh Tuhan, buka itu aplikasi dan dengarkan melalui audio. Ada satu ayat yang menguatkan saya, saudara. Kalau saudara boleh buka, ya, Alkitab saudara. Ini yang saya dapatkan melalui track harian di aplikasi Alkitab. Itu sangat bagus, saudara. Kalau saudara mau aplikasi ini, saya akan bagi. Jadi ketika kita tidak bisa membaca, ketika kita lemah, kita hanya mendengar. Dan itu sudah meresap di dalam pikiran kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saat ini saudara, saya dapatkan ayat dalam Ibrani 13 ayat 5b, ya, seperti ini, demikian firman Tuhan, ya. Janganlah kamu menjadi ayat 5b, Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, saya pikir, ya, pertama kali saya membuka track harian Alkitab itu, saya dapatkan ayat ini. Ibrani 13, ya, ayatnya yang ke 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendengar ayat ini, saya teringat, saudara, waktu minggu pertama bulan Juni, saya menyampaikan firman Tuhan ini, ya, pada saat pelayanan perjamuan kudus bagi lansia, ya. Minggu pertama bulan Juni itu ada 4 lansia yang kami layani perjamuan kudus. Salah satunya saya bawakan ayat ini. Wow, saya pikir, Tuhan, aku sudah menyampaikan ini kepada para lansia, dan ini Tuhan berikan kepada saya supaya saya alami sendiri. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Ya, saudara, kalau kita dibiarkan sama orang, itu kita sudah sedih. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membiarkan kita, betapa sedihnya hati kita. Kemudian ditambah lagi, aku tidak akan meninggalkan. Dibiarkan aja kita sudah sedih, apalagi ditinggalkan. Tapi firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau.
Ini saya pikir, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu ini. Bahkan di dalam ayat 6 itu dikatakan ya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Oh, sungguh saya dikuatkan dengan ayat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dengar firman Tuhan ini ya, saya sungguh dikuatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku, bahkan tidak akan pernah meninggalkan aku ketika aku di Opnam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari berikutnya tetap saya dalam keadaan lemah ya, tapi saya berpikir apa Tuhan yang harus aku lakukan di tengah kesakitanku ini. Sudah sakit kepala, masih demam, mual, hilang penciuman ya, tapi puji Tuhan saya tidak sampai memakai oksigen yang pakai balon itu, saudara. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, saudara, saya memotivasi diri sendiri. Bagaimana caranya saya memotivasi diri sendiri? Saya tidak bisa baca ya, saya tidak bisa baca firman Tuhan, tapi saya harus memotivasi saya sendiri. Tidak ada orang yang dapat memotivasi saya saat itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Engkau bikin ya rekaman-rekaman video. Ketika engkau menyampaikan itu firman, ya, itu akan menguatkan dirimu sendiri. Telingamu akan mendengar apa yang engkau sampaikan, dan itu yang akan menguatkan aku. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara mengikuti ya di grup GBI. Di tengah kelemahan saya, saudara, saat itu kepalaku sakit, mual, ya, demam, pakai oksigen, tapi aku memotivasi diri sendiri. Aku rekam, ya, apa yang Tuhan sampaikan di dalam hati saya rekam dan saya bagikan kepada saudara. Itu di tengah kelemahan saya loh, saudara. Tujuan saya adalah memotivasi saya sendiri, ya. Kalau saudara mendapat berkat apa yang saya rekam dan saya kirim, puji Tuhan. Tapi tujuan utama saya adalah sedang memotivasi saya sendiri. Karena saya tahu penyakit ini harus dilawan. Tidak harus dengan kesedihan. Tapi saya harus memotivasi diri saya sendiri. Kalau saya tidak bisa makan, saudara, ya, saya sampai teriak, Tuhan tolong. Aku ingin makan Tuhan, tapi ini mual, tidak tertahankan. Saya sampai teriak, Tuhan tolong. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya termotivasi dengan rekaman-rekaman video itu. Setelah berapa hari saya minum obat yang begitu banyak, saudara. Obat COVID banyak, ya, ada rumusannya. Ya, di saat itu juga saya mengalami diare, ya. Kemudian saya lapor kepada suster, saya diare. Sudah berapa kali, Bu? 2 kali. Kalau Ibu nanti diare lagi, ngomong sama suster ya, nanti akan dikasih obat. Ternyata saudara, itu diare itu ya menurut mereka ya akibat dari obat yang saya minum. Tapi saya berdoa. Kenapa saya tahu itu? Tetangga yang dirawat saya juga mengalami diare. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau lagi diare, Tuhan. Aku tidak mau, Tuhan. Karena tetangga yang dirawat saya itu sesama di kamar, itu ketika dia diare tuh sampai enggak tahan, sampai diare di kasur, ya. Saya bilang, Tuhan, aku enggak mau, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan punya maksud tertentu. Saya diizinkan untuk mengalami diare yang kedua kali. Ya, itu saudara maaf saya harus ngomong ya. Itu penciuman saya sudah mulai, saya mencium bau kotoran saya sendiri, saudara. Terus saya sadar, oh, kok saya sudah bisa mencium ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita, ketika saya diare yang terakhir, ya, yang kedua itu, saya langsung ambil minyak kayu putih, ternyata saya sudah mulai ada penciuman, saudara. Jadi saya pikir, ya, saudara, Tuhan izinkan saya diare itu, ya, supaya saya sadar bahwa Tuhan sudah
menyembuhkan penciuman saya, saudara. Ya, maaf saya harus cerita ini, saudara. Saya sudah bisa mencium, maaf, buang angin saya, ya, yang selama ini saya penciumannya hilang. Tuhan sadarkan bahwa aku sudah sembuhkan penciumanmu. Sekarang kamu sudah bisa mencium. Dari sejak saat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya suka cita sekali. Langsung saya ambil minyak kayu putih, saya oleskan ke sini. Ternyata ya, saya sudah bisa mencium dalam waktu yang singkat, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya sungguh bersyukur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat saya pun di Opnam, ya, banyak sekali hal-hal ya yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, setelah saya sembuh, saya banyak sekali mendapatkan video call, semuanya menguatkan saya. Ya, bahkan saya mendengar dari orang-orang yang video call saya, ya, mereka menguatkan saya. Ibu, bukan ibu saja, ya, yang mengalami ini. Ya, ada satu hamba Tuhan yang mengingatkan saya, ya, bahwa Tuhan akan memakai ibu ketika ibu sudah sembuh dari sakit ini. Ibu akan menjadi berkat, ya, buat orang-orang yang sama-sama terpapar COVID ini. Amin, saya aminkan, saudara. Pak Samuel Kusnadi, ya, Pak Apin, banyak hamba-hamba Tuhan, ya, yang mentelepon saya, saudara. Saya katakan, maaf Pak, saya nggak bisa bicara banyak. Nggak apa-apa, Ibu dengar aja. Ibu dengar aja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bersyukur kalau kita ada di dalam lingkaran anak-anak Tuhan, pasti ketika kita lemah, ada yang menguatkan kita. Begitu juga dengan teman-teman kita di Budi Indah. Ketika saya sudah bisa buka HP, ya, banyak sekali itu WA, tapi saya katakan saya belum bisa ketik. Ya, tapi saya bersyukur saya merasakan bahwa saudara mengasihi saya. Dalam keadaan seperti ini, saudara tetap mengasihi saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, ya, saya akan sampaikan, ya, tadi Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, ada pesan khusus buat kita semua melalui firman Tuhan. Saudara boleh buka, ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Ya, 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin, saudara. Saya dapatkan firman Tuhan ini ketika saya di Opnam. Tuhan katakan, bukan buat saya hari ini, buat kita semua yang mendengarkan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ya, kita tidak tahu apa yang akan Allah izinkan hari-hari ke depan. Tapi ada pesan firman Tuhan pagi hari ini, pegang baik-baik. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal, kuasai dirimu. Hal apa? Pertama-tama, kuasailah hatimu. Kuasailah hatiku Tuhan. Ya, karena jujur saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, saya dengan kejujuran hati di hadapan Tuhan. Ya, kalau saya tidak mau menguasai hati saya dan saya tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan dan saya tidak melakukan firman Tuhan ini, saya sudah mulai tidak bisa menjaga hati. Tapi saat itu Tuhan ingatkan, jaga hatimu. Ya, karena jujur saudara, waktu itu saya sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan apa saudara? Hitung-hitungan, Tuhan, Engkau tega ya mengizinkan aku terjadi seperti ini. Sementara aktivitasku tidak kemana-mana Tuhan. Selama pandemi ini saya taat di rumah. Saya enggak bepergian, saya enggak berpariwisata kemana-mana. Ya, saya hanya, ya, saya mau sampaikan saudara, dari mulai akhir Mei sampai sebelum saya sakit, ya, area aktivitas saya rumah duka Budi Indah, rumah duka Budi Indah, dan itu berturut-turut saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang ada satu waktu, ya, saya izin sama anak saya mau pergi ke salah satu mall, ada satu keperluan,
selama pandemi ini saya tidak pernah beli apa yang saya butuhkan ini. Maaf, saya harus sampaikan, ya. Itu underwear saya sudah nggak ada, saudara. Karena memang saya sudah lama tidak beli underwear. Jadi tujuan saya ke mall saat itu hanya ingin membeli underwear. Dan yang kedua, saya ingin mengganti kacamata, saudara. Tapi saat itu memang belum keadaan seperti sekarang, ya. Jadi saya juga berani dan anak saya juga izinkan saya pergi ke mall. Dan saat itu juga saya tidak jadi beli kacamata karena di optik itu banyak sekali pembeli. Saya balik lagi, ya. Jadi saya tuh sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku nggak kemana-mana, Tuhan. Aku hanya ke rumah duka, ya, bersama dengan tim. Habis dari rumah duka ke rumah duka ke rumah, sampai sebelum saya sakit. Itu aktivitas saya, saudara. Dan yang terakhir, tanggal 19 itu, ya, saya mengikuti ibadah di masjid. Dan malamnya saya temanin Yohanes untuk menyemprot gereja karena besoknya akan ibadah. Yohanes semprot gereja, saya tungguin, saudara, sampai Yohanes selesai. Dan besoknya kita beribadah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat itu saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Sedangkan orang di luar sana, di masa pandemi ini mereka pergi ke sana, mereka pergi ke sana. Tapi tidak, Tuhan izinkan. Aku hanya pergi begitu saja, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, saudara. Ya, jangan engkau hitung-hitungan dengan aku. Karena aku akan berperkara denganmu. Aku akan menyatakan karyaku, kata Tuhan. Engkau akan kupakai untuk memberkati orang-orang yang saat ini sedang terpapar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu saya sembuh, saudara, ya, saya buka WA, ternyata saudaraku, banyak teman-teman saya yang pada saat ini terpapar. Dengan pertolongan Tuhan, aku kuatkan mereka. Aku katakan, aku sudah terlebih dahulu mengalami ini. Ayo bangkit, ayo semangat. Dan ternyata itu yang Tuhan inginkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi waktu itu saya menjaga hati. Yang kedua yang harus kita jaga adalah pikiran. Ya, intimidasi. Ya, apakah kamu masih mau, ya, untuk melakukan ini, untuk melakukan itu? Intimidasi. Tapi saya langsung katakan sama Tuhan, Tuhan, kuasai pikiranku, Tuhan. Kuasai perkataanku, Tuhan. Kuasai perbuatanku, Tuhan. Aku hanya berkata seperti itu. Kalau Tuhan mengatakan, kuasailah, ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini ya, yang harus kita kuasai. Hati kita. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus tetap bersyukur, tidak mengeluh. Ya, kita boleh bicara, ngobrol sama Tuhan lewat doa kita, tetapi kita jangan bersungut-sungut menghadapi segala apa yang Tuhan izinkan. Dan kita harus dapat menguasai pikiran kita, pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Ya, kita harus singkirkan perasaan-perasaan yang bukan dari Tuhan. Jujur saudara, saat itu perasaan saya, apa yang ada di perasaan saya, sedih, ya saudara, jujur, saat itu saya sedih. Saya teringat Bapak Gembala, oh Tuhan, kalau sekarang aku sakit masih ada suamiku, dialah yang akan support aku, Tuhan. Tapi saudara, firman Tuhan ini katakan, ya, kuasai perasaan. Aku yang menjaga, bukan lagi suamimu. Dan saat itu juga saya tertolong hati saya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menjadi suamiku, Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi yang Tuhan firmankan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 ini. Sabar menderita, saudara. Sulit untuk kita sabar, tapi saya harus belajar menghadapi semua ini. Menghadapi para perawat, ya, saya boleh melihat mereka begitu berjerih lelah, ya, dan saya baru tahu cara kerja mereka begitu, mereka itu luar biasa, menyerahkan hidupnya
buat para pasien. Dan saya boleh melihat bahwa dengan hal ini saya harus sabar. Dalam penderitaan ini tidak ada kunci lain. Ya, dalam menghadapi penyakit ini saya harus sabar. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam 2 Timotius 4 ayat 5 itu dikatakan, lakukanlah pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak menambah-nambahi dalam hal yang ketiga ini. Ya, lakukanlah pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, selama saya di Opnam 14 hari, Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk saya layani. Saya tidak banyak bicara, saudara. Saya mendoakan mereka. Ya, ketika saya masuk, berapa hari kemudian pasien itu keluar, tapi saya sudah berdoa. Di tempat kami masing-masing, saya katakan, saya di bed yang ketiga. Ya, jadi pintu masuk ada pasien, tengah itu saya yang ketiga. Saya katakan, ibu-ibu mau nggak kita berdoa dengan cara saya? Puji Tuhan mereka mau loh saudara. Saya berdoa teriak dari tempat saya. Saya layani mereka hanya dengan doa. Oh Tuhan, ternyata ini yang Engkau mau Tuhan. Yang terakhir sebelum saya pulang, ya ada 2 pasien masuk. Yang satu orang Kosambi, ya dia membutuhkan memang semangat. Dia lebih parah. Dia pakai oksigen yang pakai balon itu saudara. Terengah-engah napasnya. Dan yang di sebelah saya pikir mereka ibu ini ditunggu oleh suaminya. Ya, kalau orang pasien boleh ditunggu, tapi yang menunggu itu tidak boleh keluar dari ruangan itu sampai sembuh. Nah, di situ. Jadi ditunggu sama suaminya. Saya pikir ini orang apa ya, suaranya beda. Jadi saya tanya, ya sebelum saya pulang berapa hari, ya 4 hari. Saya dicabut infus itu hari Rabu, saya pulang hari Minggu. Saya bertanya sama bapak itu, maaf bapak asal dari mana? Oh saya dari Madura, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tidak mengatakan bohong. Ya, ini saya sedang menyampaikan kebenaran firman. Ya, ternyata dia orang Madura. Kita tahu saudara, orang Madura itu seperti apa. Tapi ketika saya katakan, Pak, boleh saya berdoa buat ibu? Oh iya boleh bu. Saya berdoa buat orang Madura itu. Ya, dia sedang keadaan lemah. Maaf kata yang tadi saya bilang, ada orang yang sampai diare di kasur, dialah yang sampai diare di kasur. Saya berdoa. Tapi saya katakan, saya berdoa dengan kepercayaan saya ya Pak. Ya silakan Bu, silakan. Kami berdoa bertiga. Ya, dan saya terus sampai saya pulang. Dia mengatakan, aduh nanti saya nggak dengar ibu lagi nyanyi ya. Setiap pagi saya nyanyi loh saudara. Tapi saya tidak bertujuan untuk mereka dengar, tapi mereka dengar. Saya menyembah Tuhan. Ya, dengan setengah suara pun mereka sudah dengar setiap pagi. Sampai akhirnya saya sadar bahwa mereka mendengar ketika saya bilang, saya Pak mau pulang. Aduh saya nggak bisa dengar suara ibu lagi ya. Puji nama Tuhan. Ya, apa yang saya lakukan? Ya, saya sudah ya melakukan apa yang firman Tuhan ini. Lakukan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Berdoa buat pasien, berdoa buat perawat, buat para dokter. Dan ada satu lagi pertanyaan dari bapak itu. Dia katakan, ibu, memangnya ibu kalau berdoa itu untuk semua ya? Kok rumah sakit juga ibu doakan? Kok dokter-dokter juga ibu doakan? Iya pak, kami berdoa buat semua, bahkan buat bangsa dan negara ini. Oh begitu ya bu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan karena kemampuan saya, tapi saya sudah ya Tuhan sudah pakai saya untuk menjalankan sebagai pemberita Injil. Karena ketika saya itu sebelum sakit saya selalu berdoa begini, Tuhan, inilah sisa hidupku Tuhan. Aku tidak tahu sampai kapan aku hidup, tapi selama Tuhan masih izinkan aku hidup, pakailah aku Tuhan untuk melayani Engkau dimanapun aku berada. Dan ini Tuhan sudah jawab. Sisa hidupku aku ingin menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan aku, buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tuhan pakai lidah bibir saya
Dan saya sungguh bersyukur Tuhan menjawab doa saya. Dan biarlah sisa hidup saya ini Tuhan akan terus pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak perlu lagi memikirkan hal-hal apa ya yang tidak berguna. Rasul Paulus katakan hal-hal yang tidak berguna itu seperti sampah. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, sisa hidupku ini Tuhan, yang mana aku tidak tahu sampai kapan, tapi Tuhan pakai aku Tuhan dimanapun aku berada, dan Tuhan terus menjawab doa saya. Amin, saudara. Dan biarlah di akhir dari kesaksian saya ini, ya, saudara, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ingat bahwa kita punya gembala agung kita. Saya baca Mazmur 23 ayat 1-6 ini setiap hari. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Tuhan, Engkaulah gembala agungku, Tuhan. Engkau yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau yang menuntunku ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi kekuatanku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh. Kasih karunia, kemurahan dan kebajikan akan mengikuti aku sepanjang hidup. Saya sampai hafal, saudara, Mazmur 23 ayat 1-6. Dan biarlah ayat ini juga saudara boleh pegang, bahwa hidup kita ini ada gembala agung kita yang memegang hidup kita. Yang kedua, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Amin, saudara. Ya, janji Tuhan itu benar, ya dan amin. Ya, sekalipun kita jatuh, tapi kita tidak akan tergeletak. Ya, kalau saudara baca juga di Mazmur 37. Ya. Dan yang ketiga, ya, ketika saya mengalami ini, Tuhan membuka mata saya untuk mengetahui keadaan di luar sana. Yang setiap waktu kita berdoa ya, buat orang-orang, buat itu, buat ini, tapi pada saat saya sakit, Tuhan bukakan mata saya. Di luar sana banyak orang-orang yang terpapar dan mereka tidak mendapatkan rumah sakit sampai akhirnya banyak yang meninggal. Saudara, ya, teman-teman saya banyak yang meninggal, saudara. Anak-anak teman saya, ya, banyak juga yang dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ini? Saya tidak mengatakan mereka yang tidak sembuh, mereka yang meninggal, mereka yang itu ini, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi saya yang mau katakan bahwa Tuhan sudah membuka mata saya sehingga saya mengalami ya karya Tuhan secara pribadi saya. Ya, dari mulai saya mencari rumah sakit, dari mulai saya mendengar suara Tuhan sampai saya itu ya mendapatkan kamar. Apakah itu bukan karya Tuhan? Amin, saudara. Dan yang terakhir, Tuhan membuka mata saya ya untuk melihat bagaimana para dokter, bagaimana para perawat, bagaimana para medis bekerja untuk pasien-pasien. Dan setelah saya sudah mulai bisa berkomunikasi dengan suster ya, dikatakan bahwa mereka cerita banyak suster-suster, banyak dokter yang tumbang. Dia katakan itu dokter ini sedang dirawat di ICU. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan itu selalu berkarya dan kita doakan mereka. Dan dikatakan juga para perawat cerita sama saya, banyak perawat-perawat, banyak dokter-dokter, ya, yang resign, saudara. Mereka mengundurkan diri dari pekerjaannya. Saya kaget loh, saudara. Ya, sehingga apa? Pada saat saya dirawat, saya boleh melihat mereka bekerja keras. Karena pasien begitu banyak, susternya hanya sedikit. Dan ini yang harus kita doakan, saudara. Agar mereka boleh diberikan kekuatan sehingga dapat menolong pasien-pasien yang terpapar, saudara. Amin, saudara. Dan biarlah lewat kesaksian ini, ya, kita sama-sama ya merasakan bahwa Tuhan itu Allah yang ajaib,
Allah yang penuh dengan kuasa-Nya. Ya, dan kita doakan sekarang masih banyak teman-teman orang-orang yang terdekat kita yang sedang terpapar sakit COVID. Ya, kemarin saya dengar anak dari sekretaris Korwil 3, dia masih gadis umur 28, dia meninggal. Saya nggak katakan Tuhan nggak mengasihi dia, ya, tapi Tuhan punya caranya sendiri untuk menyatakan karyanya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Karena tidak ada andalan lain selain Tuhan. Dialah yang memelihara setiap hidup kita. Amin, saudara. Tetap kita bersatu, ya. Kita bekerja sama, ya, untuk mengembangkan gereja kita ini. Karena gereja GBI Budi Indah adalah milik kita bersama, bukan milik perorangan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satukan hati kita. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di gereja, percayalah, ketika kita ibadah melalui Zoom ini, Allah turut bekerja, mendatangkan kasih-Nya, mendatangkan kuasa-Nya, ya, sehingga kita boleh tetap ada di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Biarlah kesaksian saya ini, ya, boleh menjadi berkat buat setiap kita. Dan biarlah kesaksian saya ini juga membangkitkan semangat saudara, ya, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Amin, buat firman Tuhan. Saya minta untuk doa firman Tuhan ini, ya, nanti saudara Andreas yang menyampaikan doa buat firman Tuhan, juga berdoa buat teman-teman kita, ya, yang mungkin masih terpapar sakit, ya, dan kita juga terus berdoa, ya, buat bangsa dan negara kita, berdoa buat para medis, para dokter, bahkan rumah sakit, ya, mereka sudah tidak memiliki fasilitas apapun, ya, apalagi maaf kata rumah sakit yang di Tangerang. Maaf kata, saya tidak mendiskreditkan, ya. Saya mendengar bahwa rumah sakit yang di Tangerang ini, ya, baik itu dari PDGBI atau apapun, mereka tidak memenuhi persyaratan di dalam fasilitas, dan kita doakan supaya dengan fasilitas yang ada, ya, pasien-pasien banyak yang tertolong, ya. Biarlah nanti saudara Andreas yang berdoa untuk semua ini, dan saya mohon maaf, saya inikan dulu videonya, ya. Saudara Andreas masih ada? Ada, maaf. Ya, tolong ya Andre, ya, berdoa, ya. Mari sama-sama kita berdoa, kita satukan iman kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan yang mendengar syafaat kita dan juga memberikan yang terbaik. Kami bersyukur padamu Bapa untuk kesaksian yang sudah kami dengar pada pagi hari ini yang kembali menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami yang berharap dan berserah kepadamu. Amen. Kami imani Tuhan bahwa Engkau selalu ada dan menopang kami Bapa. Bahkan apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami percaya ada kebaikan-Mu, ada rencana-Mu Tuhan, baik bagi hidup kami ataupun kepada sesama kami Tuhan. Kami selalu percaya Bapa bahwa Engkau selalu indah kehidupan kami, dan rancangan-Mu Tuhan pasti akan terjadi bagi kami Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memulihkan Ibu Gembala dari segala yang Kau izinkan terjadi, hingga pagi hari ini hamba-Mu boleh kembali melayani kami, boleh bersama-sama dengan kami Tuhan bersekutu di dalam hadirat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau terus memulihkan kondisi teman-teman kami, baik Yohanes, baik Jiuka, baik Ricky dan Grace, juga Melisa dan mamanya, dan semua orang-orang yang kami doakan selama ini Bapak. Engkau mendengar, Engkau menjawab, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, dan selalu setia di dalam kehidupan kami yang berharap kepadamu Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, terus kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kiranya Kau terus melawat Indonesia ini Tuhan. Sekalipun saat ini Bapak masih banyak orang-orang yang Tuhan belum terbuka pikirannya dan mereka masih bersikap sesukanya Bapak dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan ampuni mereka Bapak, dan Kau Tuhan Kau akan melawat bangsa ini Tuhan,
sehingga bangsa ini boleh terbebas dari corona, ataupun juga Engkau yang akan menyertai Tuhan setiap program-program pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan laju virus corona ini Bapak. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk program pemerintah dalam vaksinasi, sehingga Indonesia boleh memiliki kekebalan imunitas Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti semula Bapak. Dan kami saat ini juga mendoakan Bapak untuk hamba-hambamu, para anak-anakmu Tuhan yang saat ini kami tidak tahu Bapak, mungkin mereka saat ini sedang terkena corona ini Bapak, dan mengalami kondisi Tuhan kesesakan di mana mereka membutuhkan pertolongan Bapak. Kami tahu pengharapan kami satu-satunya hanya Engkau Tuhan, hanya kepadamu kami berharap dan berserah Tuhan. Biar Engkau juga yang menolong setiap anak-anakmu Bapak, menyembuhkan dan memulihkan Tuhan, terlebih hamba-hambamu Tuhan yang berjuang untuk kebenaran firman-Mu Bapak. Kalau kami mendengar Tuhan, banyak Tuhan hamba-hambamu juga yang terpapar Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan pertolongan Tuhan bagi para hamba-Mu ini Bapak, baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun mereka yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan memberikan pertolongan agar kehidupan mereka boleh Engkau terus topang Tuhan, dan rencana-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka untuk menjadi saksi-Mu, menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-Mu Tuhan, yang memberitakan kebenaran-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, dan pagi hari ini kami juga berdoa bagi para tenaga medis Tuhan sebagai garda terdepan dalam menghadapi corona ini Bapak. Kiranya Engkau tolong memberikan kekuatan bagi para dokter, para perawat Tuhan, dan juga tenaga medis lainnya Bapak. Obat-obatan yang dibutuhkan Bapak, Tuhan menolong semuanya, memberi kekuatan, memberikan sukacita dan perlindungan yang sempurna bagi mereka yang melayani sesama tanpa melihat Tuhan siapapun itu juga. Kiranya Engkau juga Tuhan yang akan memberkati dan menopang mereka, memberikan kekuatan ekstra Tuhan, untuk mereka terus Tuhan boleh berjuang bagi sesamanya Tuhan. Berkati juga rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, baik yang ada di kota-kota kecil Tuhan, pedesaan ataupun di kota-kota besar. Tuhan memberkati agar boleh menangani Tuhan setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan dari rumah sakit ini Bapak, juga fasilitas-fasilitas yang digunakan sesederhana apapun Tuhan. Mari Tuhan turut campur tangan Bapak, agar semuanya boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami tahu saat ini Tuhan, Engkau izinkan semuanya terjadi bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, adalah saatnya untuk kami bergantung 100% Tuhan, seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kami berharap sepenuhnya Tuhan, seluruh hidup kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh melihat Bapak, bahwa dunia tidak menjanjikan apapun juga Tuhan. Dan saat ini kami boleh dikuatkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami yang teguh, yang dapat Tuhan menjamin seluruh aspek kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, biar hal ini terus ada dalam kehidupan kami Tuhan, untuk seumur hidup kami, bahkan sampai generasi-generasi selanjutnya, kami mengandalkan Engkau di dalam seluruh hidup kami Bapak. Jadikan kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang tangguh, anak-anak-Mu yang berserah penuh kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan juga kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat bagi beliau dan juga seluruh jajarannya, stafnya Tuhan, untuk terus Tuhan menangani kondisi bangsa ini. Setiap krisis yang ada, bahkan yang ditimbulkan krisis-krisis lain Tuhan, baik ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya yang ditimbulkan oleh karena dampak dari corona ini Bapak. Biar Engkau beri kekuatan, berikan hikmat-Mu bagi beliau Tuhan, untuk boleh menangani semuanya ini, dan terus membawa bangsa Indonesia Tuhan dalam kebaikan Tuhan, untuk seluruh rakyat Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Andreas ya. Sekali lagi saya ucapkan shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di tempat ini. Salam juga orang Solo, dia sudah hadir.
ya bersama-sama dengan kita ya Saudara Yegar, kita bersama-sama beribadah ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu saya umumkan untuk minggu depan juga kita masih tetap beribadah melalui Zoom ya. Dan pada kesempatan ini juga saya izinkan saya banyak mengucapkan terima kasih ya. Pertama-tama buat tim ibadah ya, Saudara Andreas yang sudah melakukan ya pekerjaannya dengan baik ya. Memang saya mendelegasikan kepada Andreas dalam peribadahan ini dan setiap minggu ibadah kita boleh berjalan ya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Andreas ya yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengkhotbah ya, baik itu Ibu Maria, baik itu Pak Budiman ya, Pak Yohanes yang lagi sakit saat itu ya, tapi tetap ya ibadah boleh berjalan dengan baik, namun juga tidak sesuai dengan jadwal ya yang saya sudah buat dalam 1 bulan itu memang semuanya dirombak ya karena ada perubahan-perubahan ini. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Ibu Maria yang standby untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Mana Ibu Maria nih, ada senyumnya enggak nih? Tuh dia ada ya. Terima kasih Ibu Maria ya yang sudah membantu Andreas dalam peribadahan, juga kepada ketua-ketua komisi ya, koordinator PKS ya, koordinator Komsel ya, baik itu Ibu Hartini, baik itu juga ketua komisi ABI ya, juga komisi MEXJ dan juga Komsel ya, Yanti dengan setia ya mengkoordinir teman-temannya untuk berdoa. Saya memang tidak ikut Komsel saat itu ya, tapi saya juga mendengar saudara semua ya mengadakan doa khusus. Terima kasih dalam hal ini ya. Jadi saya percaya ya kita semua bergandeng tangan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Juga Aming ya yang senantiasa mendampingi Yanti ya di dalam Komsel, dia juga setia ya. Terima kasih juga buat Aming, juga buat teman-teman semua yang tidak saya sebutkan namanya, tetapi yang sudah berjeri lelah untuk pekerjaan Tuhan di Budi Indah ini. Demikian juga saya mengucapkan banyak terima kasih dan salam sejahtera buat jemaat GBI Budi Indah ya yang dengan setia ya menyampaikan motivasi-motivasi kepada saya. Semua itu ya membangun iman saya, membangunkan semangat saya. Tapi jujur pada saat itu memang saya tidak baca WA-nya. Ketika saya sudah pulih ya, saya sudah bisa lihat HP, ternyata di situ banyak banget ya WA yang ijo belum saya baca ya. Tapi puji Tuhan, dalam hal ini izinkan saya juga mengucapkan terima kasih juga bagi saudara-saudara ya yang sudah membagi berkat buat saya. Saya sangat berterima kasih. Saya sungguh merasa saudara mengasihi saya, bukan karena materinya, tetapi saya melihat hati saudara yang begitu mengasihi saya. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita tetap bergandeng tangan, ya. Juga buat Ibu Yuka Lydia, ya, tetap semangat. Dia adalah tim saya, ya. Saya tumbang, Yohanes tumbang, ya. Ibu Yuka tumbang, ya. Saya percaya ini bukan satu kebetulan. Ya, dan tadi itu ya kita harus jaga hati ya, kita harus tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Kita tetap setia melayani Tuhan dengan tidak ya menyalahkan atau tidak mencari kambing hitam ya. Kambing hitam sekarang udah nggak ada ya, karena sudah dibeli oleh orang-orang untuk menyalahkan si ini, menyalahkan si itu ya. Tapi biarlah kita tidak usah menyalahkan siapapun. Saya sakit karena Tuhan izinkan. Saya sakit karena Tuhan punya rancangan yang mulia buat saya. Amin, saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Mungkin ada yang mau disampaikan dari saudara? Tidak ada ya. Mari kita akhiri ya ibadah kita. Kita mau sama-sama terima berkat ya. Tadi kita sudah berdoa syafaat. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara, apa yang saya akan sampaikan, saudara boleh katakan amin di tempat saudara. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku.
Tuhan, Engkau yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau yang membimbing aku ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwaku. Engkau yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkaulah yang beserta dengan aku, Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah-limpah, kasih setia, pemeliharaan dan penyertaan dari Allah Bapa yang Maha Pengasih, kemurahan dan kebajikan serta kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan memimpin hidupmu, akan menolong hidupmu, akan menghiburmu, akan terus menyertaimu pada siang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat ini tercurah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya ingin difoto dulu ya. Ada yang bisa foto nggak? Ayo, saya foto. Dibuka dulu itunya, videonya. Yuka, Bu, Tante Hartini, Kristi, Salsa, Tante Lena. Kameranya buka semua. Ayo buka semua, kita foto. Salsa, Kristi, Tante Lena. Kristi buka. Nih, saya juga bisa screenshot nih. Ya boleh, Evan juga. Oke, Tante Lena. Tinggal Tante Lena sih. Kasih aba-aba le, Yan. Oke, Tante. 1, sip, udah semua terbuka. 1, 2, 3, smile. Oke. Kita lihat hasilnya dulu. Itu satu layar ya, Yan? Apa ada berapa layar? 1 layar, Tante. Ada berapa partisipan ya? 22 ya? Iya. 220. Amin. Amin. Bagus sih. Mau sekali lagi? 5 kali lagi boleh. Kristi tapi agak gelap ya, mukanya nggak kelihatan Kristi. Nah, nih tadi Cilani belum berdua nih. Ulang ayo. 1, 2, 3, smile. Sip. Oke. Mam tadi nyari kambing hitam, Mam. Di sini banyak, Mam. Kambing hitam nih besok. Ya makanya mumpung masih banyak di sini nih, belum ada yang belum laku. Kalau mau. Banyak sekali orang sekarang mencari kambing hitam. Kenapa saya sakit? Dari siapa? Dari mana? Gara-gara si ini, gara-gara si itu. Ya. Mendingan cari kambing emas. Ya, Tenang aja, kambing hitam besok semua mau disembelih tanggal 20. Mendingan cari itu kambing emas. Iya. Jangan kambing hitam terus. oh gitu Kambing ya. hitam dagingnya Recording stopped. daging hangus. Udah aja jangan ngomong-ngomong yang hitam-hitam deh, nggak enak sama saya tahu. Nggak apa-apa, hitam tapi ikannya banyak. Yang rasa hitam. Ampun. Oke ya. Udah ya. Oke, saya live. Saya live juga. Dah.